Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari, channel yang membahas seputar ilmu faraid. Pada kesempatan kali ini kami sedang berada di KLIA ya. Bandara Internasional Kuala Lumpur. Ini KLIA 1 ya. Saya ke sini sebab ada keperluan, sebab kami mau besok bertolak dari Kuala Lumpur ke Medan. Disebabkan bagasi terlalu berat, jadi saya hari ini ke bandara untuk membeli bagasi ya. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan di sebuah kolom komentar YouTube channel kami. Pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana jika sebagian ahli waris tidak mau mengikuti hukum waris Islam, tetapi ingin mengikuti hukum waris yang berada di negara kita, hukum perdata? Pertanyaannya lebih kurang seperti itu. Bagaimana? Kita menjawabnya ya dengan mungkin bisa baca ya surah An-Nisa ayat 13 ayat 14. Tilka hududullah. Setelah Allah menjelaskan ayat-ayat warisan, menjelaskan ketentuan waris, kemudian Allah memberikan ganjaran bagi mereka yang ingin patuh dengan hukum Allah. Allah katakan Allah akan yudkhilul jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga, yang mana di surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya gitu kan, di surah An-Nisa itu. Kemudian Allah lanjutkan, setelah Allah beri ganjaran mereka yang patuh, kemudian bagi mereka yang tidak mau patuh, Allah ancam. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ketentuan waris Islam itu adalah ketentuan waris yang paling adil. Karena kalau bukan Allah yang maha adil, siapa lagi yang maha adil? Sedangkan hukum yang berada di negara-negara, dan terkhusus di negara kita, itu buatan manusia, masih ada kelemahan, kekurangan, dan tidak akan komprehensif seperti hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah tentukan dan Allah ancam akan memasukkan mereka yang tidak mau taat akan hukum waris ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan saja kepada mereka bahwa mereka yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat tentang hukum waris yang telah Allah tentukan, maka siap-siap. Karena sering kami sampaikan, orang yang selalu sholat, orang yang rajin ibadah, orang yang selalu haji umrah berkali-kali, sangat patuh dengan ketentuan Allah yang lain, tetapi masalah warisan, dia seakan-akan membedakan kewajiban yang lain dengan kewajiban taat terhadap hukum warisan. Sampaikan kepada mereka bahwa hukum waris ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda mematuhi sholat dan lain-lain, rajin sedekah dan lain sebagainya, tetapi kenapa Anda membedakan hukum waris? Bukankah ini dari Allah yang wajib kita patuhi? Dan terkadang yang terjadi di tengah masyarakat adalah orang yang termasuk soleh, ditokohkan di masyarakat, tetapi masalah warisan mereka adalah orang yang berada di garda terdepan. Memang tidak secara langsung, tetapi secara prakteknya mereka tidak mengindahkan hukum waris yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Padahal kita sama-sama tahu ayat waris itu sangat jelas dan detail ya. Allah jelaskan sholat itu tidak terlalu detail ya. Allah tidak jelaskan jumlah rakaatnya, tapi Rasulullah yang menjelaskan. Tetapi untuk hukum waris Allah sangat jelas. Jadi sampaikan saja surah An-Nisa ayat 13 dan ayat 14. Silakan mereka baca sendiri bagaimana Allah memberikan ganjaran dan bagaimana Allah memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat Al-Qari semua jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari. InsyaAllah kita jumpa lagi, doakan kami. InsyaAllah besok akan bertolak dari Kuala Lumpur ke Medan, balik kampung insyaAllah. Mungkin itu saja. Apabila suka silakan like dan share dan subscribe. Namun apabila tidak suka silakan dislike dan jangan di subscribe. Dari Kuala Lumpur, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.